Selamat malam, shalom kepada umat-umat Tuhan, secara khusus anggota jemaat PTMC Kramat Pulo yang mengikuti ibadah pertengahan minggu melalui online. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memimpin kita dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti bersama-sama. Untuk mengawali kebaktian kita, mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Umat-umat Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion edisi lama nomor 21, Suci, Suci, Suci. Mari kita menyanyikan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ketua Jemaat kita, Bapak M. Manurung. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami hingga pada pertengahan minggu ini Tuhan kami boleh berbakti di Ka'bah Tuhan yang ini suci ini Tuhan, dan biarlah kiranya rahmat Roh Kudus Tuhan ada pada kami. Ya Bapa yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih mungkin akan melihat live streaming kami ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau sertai mereka agar mereka juga boleh mengikuti live streaming dengan baik. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Emerson Say. Biarlah kiranya segala firman yang akan kami dengarkan ini dapat membuat iman dan kerohanian kami lebih dekat lagi kepadamu. Dengarlah permohonan kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Jemaat kita, Bapak Pendeta Paul Emerson Say. Selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam ibadah permintaan doa di pertengahan minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga,
hati kami disukakan oleh Tuhan, oleh karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya urapi firman ini, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus masuk ke sebuah kota yang disebut dengan kota Jeriko. Kota Jeriko merupakan salah satu kota yang pada zaman dahulu diasingkan bagi imam-imam. Dan pada waktu itu di kota Jeriko ini ada banyak imam-imam yang tinggal. Dan pada waktu orang mendengar bahwa rabi dari Galilea yang baru saja beberapa waktu sebelumnya membangkitkan Lazarus dari kubur, berita ini sangat tersiar ke seluruh pelosok, bahkan termasuk di kota Jeriko. Semeskipun sesungguhnya para imam pada waktu mendengarkan berita itu bukan justru bersukacita, tetapi mereka merencanakan rencana yang jahat. Namun orang banyak di luar para imam ini, mereka meninggikan Yesus karena mereka sudah melihat kuasa yang Dia lakukan. Pada waktu itu, Zakheus, seorang pemungut cukai, mendengar tentang Yesus. Laporan tentang seorang yang telah menunjukkan tingkah laku yang ramah dan sopan serta sangat mengasihi, itu yang didengar oleh Zakheus. Dalam hati kepala pemungut cukai ini tergugah satu kerinduan bagaimana memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karena dia pernah mendengar, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Lukas 3:13. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rupanya sudah sejak dahulu, bukan hanya terjadi di zaman kita ini. Ada yang namanya pungli, ada yang namanya korupsi. Dan Zakheus ini ternyata sudah cukup lama mengambil hak orang lain di luar kewajiban mereka. Sekarang, setelah mendengar perkataan yang berasal dari guru besar itu, Zakheus dijamah hatinya. Dia merasakan bahwa ia adalah seorang yang sangat berdosa di pandangan Allah. Dan dengan didorong keyakinan yang menjadi pegangannya, Zakheus mengambil keputusan di dalam hatinya akan memberikan ganti rugi kepada apa yang sudah diperlakukannya dengan tidak adil. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Zakheus mengambil keputusan untuk melihat Yesus. Oleh karena gejolak di dalam hati Zakheus, setelah mendengarkan berita-berita tentang Yesus, ada sesuatu yang mempengaruhi dirinya, mempengaruhi hatinya. Kepala pemungut cukai ini memandang wajah orang yang perkataannya telah membawa pengharapan dalam hatinya. Di tengah keributan imam-imam, di tengah keributan para rabi, serta sorak selamat dari orang banyak, oleh karena kerinduan yang tidak terucapkan dari kepala pemungut cukai itu berbicara kepada Yesus,
Saudaraku yang kasih, tiba-tiba tepat di bawah pohon ara, rombongan berhenti. Dan orang yang mengikut Yesus yang banyak ini pun berhenti. Dalam keadaan hampir meragukan perasaannya. Orang di atas pohon itu mendengarkan perkataan, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan pada waktu Zakeus yang pendek ini berusaha untuk melewati manusia yang banyak itu dalam kerumunan mengikut Yesus, dan rindu untuk mendahului orang banyak ini, lalu naik memanjat pohon ara agar dapat memandang Yesus. Hanya mau memandang Yesus, karena selama ini hanya berita yang dia dengar. Saudara-saudaraku yang kasih, pada waktu Yesus berhenti lalu menengadah dan memanggil, "Zakeus, turun, aku mau menumpang di rumahmu." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kerinduan yang dalam dari Zakeus bertemu dengan sambutan yang begitu hangat dari Yesus. Itu adalah satu peristiwa yang paling indah yang terjadi pada hari itu. Saya pikir saudara, bila mana itu terjadi kepada saudara dan saya, kita sudah lama merindukan seseorang, sosok yang sangat kita rindu-rindukan, kita kagum. Dan kebetulan hari itu tepat. Saya sering menonton acara televisi, bila mana ada yang dipertemukan dengan para idola mereka. Apakah itu para artis, apakah itu seperti ya seniman atau ya pemain sepak bola, orang-orang yang ya bintang-bintang yang terkenal di atas dunia ini. Lalu ada orang yang sudah lama pengen ketemu secara langsung dan kebetulan dipertemukan. Bahkan kadang ada yang seperti ya ketemu dengan idola mereka pemain sepak bola, lalu dikasih kaos ditandatangani atau bola atau sepatu. Saudara-saudaraku, itu adalah momen yang paling mahal, berharga di dalam hidup mereka. Dan itu yang terjadi kepada Zakeus. Pada waktu Yesus berkata kepada Zakeus, "Zakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus terheran-heran, terharu, tidak dapat berkata apa-apa. Melihat kasih dan kerendahan hati Kristus yang telah merendahkan dirinya kepada orang yang tidak layak ini. Saudara-saudara, ini pelajaran penting. Sekarang kasih, kesetiaan kepada Tuhannya yang baru didapatnya itu membuka bibirnya. Sekarang Zakeus mengumumkan pertobatannya di hadapan orang banyak. Lukas 19 ayat 8. Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara-saudara, ini bukan hanya omong doang. Dia sedang bicara di hadapan seorang guru, juru selamat, Tuhan. Dan apa kata Yesus? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kenapa saudara? Ternyata ada banyak orang yang mengucilkan Zakeus sebelumnya karena dia dianggap orang yang jahat. Tidak lagi dia dihargai, tidak dipedulikan. Tetapi sekarang Yesus katakan,
hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saudara-saudara, ini sangat bertentangan dengan seorang muda kaya yang datang kepada Yesus, yang merindukan bertemu dengan Yesus dengan penuh semangat, tetapi membenarkan dirinya. Ketika penghulu muda yang kaya itu berbalik dari Yesus, murid-murid keheranan mendengarkan perkataan Tuhan. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, orang yang beruang, mereka berseru satu kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Saudaraku yang kasih, peristiwa pertemuan Yesus dengan Zakeus menjadi jawaban kepada murid, kepada orang banyak yang meragukan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga. Oleh karena orang muda itu pulang. Ya. Lalu Yesus katakan betapa sulitnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu mereka katakan, kalau begitu siapa yang bisa selamat? Sekarang kebenaran perkataan Kristus ditunjukkan kepada mereka. Markus 10 ayat 24. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sekarang mereka melihat bagaimana seorang yang sudah dikucilkan, seorang yang dianggap jahat, seorang yang dianggap hina, tetapi Yesus mau menyelamatkannya, Zakeus dan keluarganya. Saudaraku yang kasih, apa yang kita pelajari dari Zakeus pada malam hari ini? Zakeus memandang wajah Kristus karena ia sudah memulai pekerjaan membuktikan bahwa ia benar-benar bertobat. Zakeus dapat memandang Yesus dan Yesus bahkan datang ke rumahnya. Oleh karena apa? Sebelum dia dituduh oleh manusia, ia sudah mengaku dosanya. Yang ketiga, Zakeus telah menyerahkan keyakinannya oleh Roh Kudus dan memulai ajaran perkataan yang tertulis bagi orang Israel dan bagi kita. Apa dikatakan di sini? Imamat 25 ayat 35. Jangan kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab aku adalah Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita membandingkan kalau tadi Zakeus dengan orang kaya, penghulu muda yang kaya. Sekarang Zakeus dengan pemungut cukai sendiri. Di kalangan para pemungut cukai ada satu persekutuan menindas orang banyak. Serta mereka ini menyokong satu dengan yang lain dalam kebiasaan mereka yang tidak jujur. Mereka melakukan pemerasan yang menjadi kebiasaan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun imam-imam dan rabi-rabi yang hina, mereka bersalah, memperkaya diri sendiri dengan ketidakjujuran, dengan mendalihkan jabatan mereka yang suci. Tetapi segera sesudah Zakeus menyerah kepada pengaruh Roh Kudus, apa yang terjadi? Zakeus dikesampingkannya setiap kebiasaan yang berlawanan dengan ketulusan hati. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertobatan sejati tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan pembaharuan. Dikatakan begini, kebenaran Kristus bukannya sekedar jubah yang menutupi dosa yang tidak diakui dan yang tidak ditinggalkan, tapi ini adalah merupakan prinsip kehidupan yang mengubah tabiat dan mengendalikan budi pekerti. Bagi Tuhan, saudaraku, kesucian itu adalah seluruh kehidupan bagi Allah. Penyerahan hati yang didiami oleh prinsip-prinsip surgawi. Apa itu prinsip surgawi? Melayani,
mengasihi, mengampuni, ya, melakukan keadilan. Ya. Saudara-saudaraku, inilah sabar. Itulah prinsip-prinsip surgawi. Bila mana mereka telah melakukan kesalahan, mereka mengakuinya. Apa yang dilakukan Zakheus tadi? Ya. Bila mana ada hak yang telah kuambil, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini, nasihat Allah bagi kita. Orang Kristen dalam menjalankan perusahaannya harus menggambarkan kepada dunia cara yang digunakan Tuhan dalam menjalankan perusahaan. Dalam setiap transaksi, kita harus menunjukkan bahwa Allah menjadi guru kita. Saudara-saudaraku, kiranya dalam buku harian kita, dalam buku besar kita, dalam akte, kwitansi, surat apa saja yang ada pada kita, apa dikatakan di sini? Mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang berniaga dengan jalan yang serong, sedang memberikan kesaksian yang palsu terhadap tabiat Allah yang suci, benar dan berkemurahan. Jadi saudara, ingat ini, ya. Apa yang saudara catat di kwitansi, apa yang saudara catat di akte, apa yang saudara catat tertara di buku harianmu, buku harian besarmu, semua itu lakukan dengan baik di hadapan Tuhan. Sebagaimana halnya dengan Zakheus, biarlah setiap jiwa yang sudah bertobat, mari kita undang Kristus di dalam hati kita untuk tinggal. Ayat yang terakhir, Tuhan berkata, Yesaya 33 ayat 15-16. Orang jahat itu mengembalikan gadaiannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pastilah hidup. Wah, luar biasa saudara. Ya. Orang jahat itu yang mengembalikan gadaiannya, menuruti peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Ingat saudara, semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Yesaya 33 ayat 15-16. Semoga Tuhan memberkati kita. Ini doa dan harapan saya, agar kita mengikuti pengalaman Zakheus. Kerinduannya bertemu dengan sambutan Yesus. Oleh karena apa? Sudah lebih dahulu dia buktikan pertobatannya. Pertobatan di mata Tuhan jauh lebih baik, lebih berharga daripada pengakuan yang bersahaja tanpa perbuatan. Tuhan kiranya memberkati kita. Malam ini adalah malam permintaan doa. Saya rindu supaya mari kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan pada saat nanti kita berdoa bersama-sama. Kita bertelut bagi yang dapat bertelut. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu Allah pencipta kami, Allah yang mengasihi kami, dan biarlah semua yang bernafas memuji Engkau saat ini. Bapa, kami menyadari kami manusia yang lemah. Kami manusia yang berdosa, banyak kekurangan kami. Itulah sebabnya pada saat ini kami mau datang kepada Tuhan, menyampaikan segala kekurangan kami, kesalahan kami, dan kiranya Engkau boleh mengampuni kami. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Oleh karena Tuhan yang mengajar kami
untuk datang kepadamu bila mana kami membutuhkan sesuatu. Kami manusia lemah, kuatkan kami. Kami manusia yang mudah jatuh, kiranya Tuhan ajari kami melakukan kehendak-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami memiliki kehidupan seperti Zakeus, yang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan dan meninggalkan segala kejahatan kami. Berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi kami. Berkati usaha tangan anak-anak Tuhan dimanapun mereka saat ini. Di masa pandemi ini ya Bapa, ada banyak yang sedang bergumul masalah pekerjaan, mata pencaharian, usaha-usaha mereka. Kami datang kepadamu memohon agar Engkau yang mengendalikan rumah tangga kami masing-masing. Agar apapun yang kami kerjakan, yang kami usahakan, semuanya itu sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan genapi ya Bapa, dan Engkau sediakan. Memberkati negara kami, pemerintah kami, berikan hikmat untuk mengendalikan negara kami ini. Berkati masyarakat, berkati juga pimpinan kami di organisasi. Demikian juga seluruh umat Tuhan, biarlah kami bersatu hati dalam iman menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa, saat ini bila mana anak Tuhan mau menyampaikan permohonan mereka yang lain, Tuhan kiranya sendengkan telinga-Mu. Saat ini sedang banyak anak-anak Tuhan yang terganggu kesehatannya. Bapa, ulurkan tangan-Mu yang penuh kesembuhan agar mereka boleh pulih, dan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka gunakan. Demikian juga kami berdoa untuk pelayanan kami, rencana di dalam gereja kami, program-program yang kami sudah pikirkan ya Tuhan. Tolong kami untuk boleh melaksanakannya, terlebih membawa jiwa kepada-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah mendengar doa kami. Terima kasih atas semua ibadah yang kami sudah dapatkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kami ya Bapa dikuatkan, disiapkan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Bapa. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Doa ini kami persembahkan di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bersyukur kita telah dijamah oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Zai. Untuk mengakhiri kebaktian kita, mari kita sama-sama menyanyikan dari lagu Sion edisi lama, lagu Sion nomor 24, Iman Orang Saleh Kekal.
Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah berbicara kepada kami. Kami memohon kuasa Tuhan untuk menyanggupkan kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman saja. Ada setengah minggu membentang di hadapan kami, sebagaimana Engkau telah memimpin kami, biarlah Engkau memimpin kami, sampai kami dipertemukan kembali melalui kebaktian online pada hari Sabat yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebaktian pertengahan minggu kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kembali kami mengingatkan kepada umat-umat Tuhan, anggota jemaat, kita dapat mengembalikan perpuluhan kita dan memberikan ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan yang bisa kita sampaikan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kebaktian kita. Tuhan memberkati kita semuanya.